Ana dewa ngangkang jagat nyangking bokor Ini adalah cerita ke-255 di Lapak Horor, dan hari ini ada sedikit yang berbeda karena ada dua kamera di sini. Satu itu untuk nge-record dan yang satunya di belakang ini berbarengan dengan live ya. Jadi biar kawan-kawan yang di rumah itu bisa ngelihat live-nya tuh seperti apa, proses produksinya seperti apa, dan ya kurang lebih bisa kelihatan apa yang ada di sini gitu. Nah, cerita ke-255 ini ada satu cerita dari kawan subscriber yang nggak mau disebutin namanya. Sebuah cerita tentang ya pengalaman yang pernah dialami sama adiknya. Tapi sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Nah, ceritanya itu beberapa tahun yang lalu. Lagi-lagi nggak disebutin tepatnya tahun berapa. Cuman waktu itu, nah, adiknya yang mengirim cerita ini itu meninggal dunia. Seorang perempuan usianya masih remaja. Ya, singkat cerita malam itu jenazah itu tuh disemayamkan di rumah itu. Karena meninggalnya waktu itu udah malam, baru mau dimakamkan itu esok paginya. Nah, seperti pada umumnya gitu di masyarakat, kalau ada yang meninggal dunia itu kan biasanya banyak tuh para tetangga itu pada ngelayat ke situ, dan karena waktu itu jenazahnya kan disemayamkan, jadi banyak juga yang begadang di situ. Salah satunya itu adalah Pak Waryo. Pak Waryo itu usianya ya seseorang yang udah sepuh waktu itu, dan biasanya kalau di momen-momen ngumpul kayak gitu, Pak Waryo tuh suka ditanggep gitu sama anak-anak yang lebih muda. Sering ditanya-tanyain pengalamannya segala macam kayak gitu, meskipun kadang juga sering dibecandain. Nah, jadi adiknya yang ngirim cerita itu kan meninggal dunia. Nah, si almarhumah ini itu punya adik laki-laki, usianya nggak beda jauh, mungkin sekitar 2-3 tahun waktu itu. Malam itu ikut begadang juga di depan rumah, dan sepintas si Pak Waryo tadi itu cerita kalau ada orang meninggal dunia dan salah satu anggota keluarganya itu pengen nemuin gitu, pengen ketemu lagi nih sama orang yang meninggal dunia. Itu ada ritual yang bisa dilakuin katanya. Nah, si orang tadi yang pengen ketemu itu katanya itu disuruh cari tempat yang sepi. Ya, bisa di kamar atau bisa di kebun. Dan si orang tadi itu harus nyiapin kayak lampu ceplik ya, lampu dari minyak kayak gitu yang kecil, yang sumbunya nongol ke atas dan apinya kecil kayak gitu. Ceplik lah kalau di daerah gue tuh nyebutnya lampu ceplik. Dan harus nyiapin juga sebuah kurungan ayam. Teknisnya nanti saat misal di kebun gitu ya, nah si orang tadi yang pengen ketemu sama orang yang meninggal tadi itu harus nyalain cepliknya itu dimasukin ke dalam kurungan, dan orang tadi juga ikut masuk ke dalam kurungan. Syaratnya lagi, si orang tadi itu harus telanjang bulat, harus buka semua bajunya seperti itu. Nah, si adiknya almarhumah ini namanya Ali, sementara almarhumah itu namanya Ani. Ini nama udah disamarin ya, gue pakai nama Ali sama Ani biar gampang aja lah kayak gitu. Nah, Ali ini itu sangat deket dengan kakaknya almarhumah Ani.
Dan dia sangat kehilangan ya dengan meninggalnya kakaknya itu. Begitu ngedenger ceritanya Pak Waryo tadi, dia itu jadi apa ya, boleh dibilang kayak antusias, pengen nyobain gitu, pengen ngebuktiin kalau yang dibilang Pak Waryo itu bener. Dan sebenarnya karena ada keinginan pengen ketemu sama kakaknya, pengen ngobrol kayak gitu karena udah kangen, katanya seperti itu. Singkat cerita, keesokan paginya almarhumah pun dimakamkan dan malam harinya itu mau diadakan acara tahlilan. Ya, singkat cerita lagi, acara tahlilan pun selesai. Kemudian setelah acara tahlilan itu dilanjut sama bukan dilanjut ya. Setelah acara tahlilan itu biasa ada beberapa warga yang memang masih di situ, dan biasanya nanti agak maleman itu ada beberapa orang lagi yang datang yang memang ya buat begadang gitulah, ibaratnya kayak nemenin anggota keluarga yang lagi kehilangan seperti itu. Intinya kayak gitu ya. Malamnya itu ada yang begadang lagi. Sementara Ali, adiknya Ani ini, ternyata dia dari siang itu udah sibuk. Pasca acara pemakaman tadi, Ali pun nyiapin apa yang disebutin sama Pak Waryo tadi malam. Dia nyiapin lampu ceplik. Dia nyiapin kurungan ayam. Kurungan ayamnya itu yang dipakai tuh yang buat ngurungin ayam ini ya. Apa namanya? Ayam jago Bangkok ya, yang tinggi, yang gede gitu, kurungan ayam jago itu. Dipakailah itu. Itu udah dikeluarin dari siang, itu di kebun. Udah disiapin semuanya. Nah, malam hari sekitar jam 10 malam, yang dimana sebenarnya di rumahnya dia tuh udah rame orang, ada beberapa orang begadang di sana. Dia itu melipir dari belakang rumah menuju kebun. Niatnya cuman bulat satu, pengen nyobain apa yang dibilang sama Pak Waryo kemarin malam. Pengen ketemu sama almarhumah Ani. Akhirnya dia pun ya nggak pakai lama, dia langsung buka baju semuanya, dan bajunya itu dipakai buat alas ya. Alas di dalam kurungan situ, dia pun masuk ke dalam kurungan. Dinyalain lah si api tadi, nyala satu lampu itu kecil. Dia di dalam kurungan situ udah siap. Dia tuh posisinya udah kayak jongkok tapi duduk gitu ya, duduk kakinya ditekuk kayak gini. Dia diem aja gitu dan berharap, yuk katanya, dalam hati tuh, yuk tekao katanya, yuk datanglah katanya, seperti itu diulang-ulang terus, yuk kayak gitu. Dia udah nungguin cukup lama, mungkin ada sekitar 10 menit dia nungguin. Tapi nggak ada apa-apa, nggak ada sesuatu yang datang, nggak ada angin, nggak ada bau-bau yang aneh ya. Maksudnya apa yang dipikirkan dia sebelumnya, kayak mungkin nanti ada angin, mungkin baunya wangi atau apa, itu nggak ada sama sekali. Dia mulai ragu gitu kan, ini bener nggak siapa yang dibilang sama Pak Waryo waktu itu. Dia tetap nungguin gitu. Dia perhatiin ada bunyi krosek gitu. Wah, ini jangan-jangan Yuani datang nih katanya. Dia liatin terus ke depan gitu. Wah, ternyata bukan, itu mungkin binatang gitu ya. Udah dia nungguin, sabar ditungguin itu sampai setengah jam dia di situ. Udah badan udah digigitin nyamuk kayak gitu, katanya seperti itu. Sampai akhirnya dia tuh udah capek dengan posisi duduknya, karena ya posisi duduk seperti itu kan darah juga nggak lancar ya. Dia pun nggak nyaman. Dia udah mulai gerak-gerakin badannya, dan nggak sengaja dia tuh nengok begini gitu. Nengok ke samping, ke sebelah kanan. Kayaknya jam 11:15 nih, jamnya kereta lewat ya. Ya, jam kereta lewat. Nah, udah dia nengok ke samping gini kan. Dan dia kaget banget pas ngelihat ada satu sosok yang jongkok di sana. Jongkok di belakang dia, atau lebih tepatnya di samping ya, samping belakang. Dia langsung astagfirullahaladzim. Pas diperhatiin lagi, ternyata itu adalah sosok kakaknya. Sosoknya Yuani tadi. Yuk. Kok datang nggak bilang-bilang gitu? Aku udah nungguin dari tadi. Lah terus si sosok tadi, sosok yang menyerupai kakaknya itu
itu nanya balik, "Lah, kowe lagi ngopo neng kene?" katanya. "Ya, yuk aku pengen ketemu karo sampean," katanya. Kamu lagi apa di sini? Aku mau ketemu sama sampean, yuk. Rasanya gimana ya? Aku tuh kehilangan banget. Dan ya kata Pak Waryo seperti ini buat bisa ketemu sama orang yang udah meninggal, katanya seperti itu. Nah, kondisi Ani waktu itu, dia pakai bajunya itu adalah baju yang kayak dipakai sehari-hari. Pakai daster doang, daster bunga-bunga kayak gitu. Dan posisinya Ayu waktu itu tuh kayak jongkok begini sambil nunduk gitu, sesekali ngeliatin ke si Ali tadi. Terus sambil mereka tuh ngobrol-ngobrol. "Kamu emang gak takut?" katanya. Kata kakaknya ya, kata almarhumah Ani itu, kata sosok Ani itu nanya begitu, "Kamu emang gak takut?" Kata Ali, "Ya enggak takut lah yuk, enggak takut lah yuk. Kalau misal ya sama kakak sendiri ngapain takut," gitu kan. Mereka ngobrol-ngobrol sampai akhirnya kurang lebih sekitar 1,5 jam. 1,5 jam. Setengah jam kemudian, setelah sosok Ayu itu muncul ya, tiba-tiba sosok Ani, sorry kalau salah nyebut nama. Sosok Ani tadi itu bilang ke Ali, "Ya udah Li, sekarang matiin lampunya," katanya. "Loh kenapa? Yuk matiin," gitu. Dia tuh agak setengah membentak. "Matiin sekarang," katanya. "Ini waktunya. Yuk mau pergi. Yuk nggak bisa lama-lama di sini. Jadi udah cukup waktunya. Sekarang matiin, cepetan buruan matiin," kayak gitu. Itu kayak agak setengah ngebentak, setengah buru-buru kayak gitu. Dan akhirnya Ali pun nurut. Diambil cepliknya, ditiup. Mati gelap gulita. Dan saat Ali nengok ke sini lagi, itu sosok Ani tadi itu udah nggak ada, udah hilang gitu. Nggak berbekas sama sekali, nggak meninggalkan apa-apa, nggak meninggalkan bau atau apa kayak gitu. Itu bener-bener hilang. Dan akhirnya udah Ali pun keluar dari kurungan ya, dia pakai bajunya lagi, terus balik lagi ngobrol-ngobrol sama orang yang lagi begadang malam itu. Nah, singkat cerita, malam itu selesai. Ali itu puas dengan apa yang dilakuin, tapi dia nggak menceritakan hal itu ke siapa-siapa. Udah disimpan sama dia sendiri. Intinya ya, yang penting udah ketemu sama kakaknya waktu itu. Nah, keesokan harinya, berarti malam keduanya, itu Ali rencananya mau nyoba lagi. Tapi karena ternyata ada keperluan, akhirnya ya Ali nggak bisa melanjutkan itu. Dia harus menunda malam itu. Akhirnya malam ketiganya, Ali itu nyoba lagi. Dicoba seperti semula, disiapin kurungan sama lampunya yang kemarin. Ali pun buka baju di tempat yang sama kayak kemarin. Dia pun mulai duduk di situ sambil manggil-manggil nama kakaknya. Yuk Ani," katanya. Yuk Ani, tekao," katanya. Yuk Ani, Mbak Ani gitu ya. "Datanglah," katanya. Itu dilakuin berulang-ulang terus seperti itu. Sampai akhirnya Ali tuh ngerasa ada sesuatu di belakangnya. Dia pun nengok, katanya. "Oh yuk, udah dateng yuk," katanya. "Iya Li, baru datang," katanya. "Gimana yuk kabarnya?" katanya. "Ya kabar yuk baik-baik aja. Kayak gini lah," katanya. Seperti itu. Mereka seperti biasa ngobrol-ngobrol ya. Ngobrolnya seperti apa itu nggak dijelasin sama yang ngirim cerita. Jadi anggap aja mereka ngobrol-ngobrol. Tapi kali ini yang kedua itu waktunya lebih singkat. Yang mungkin awal itu sekitar setengah jam. Ini cuma 20 menit. 20 menit langsung. Sosok Ani tadi bilang ke Ali, "Li, wis yo, iyo tak lu ngasih," katanya. "Udah ya, iyo mau pergi dulu." "Loh, yuk kok cepet banget perginya?" kata Ali. "Tunggu sebentar lah yuk," katanya. "Enggak harus pergi sekarang," katanya. "Sekarang kamu matiin lampunya. Sekarang matiin. Matiin sekarang," katanya. Nah, seperti itu. Giliran nyuruh matiin lampu, sosok tadi tuh kayak marah. Kayak pengen buru-buru gitu. Pokoknya intinya seperti itu. "Matiin sekarang, matiin," katanya. "Matiin." Dan dia tuh bener-bener marah gitu ya.
Matiin enggak. Waktu itu Ali tuh agak lambat buat matiin gitu ya. Dia masih agak bingung, agak shock dengan sikapnya kakaknya itu seperti itu. Dia pun ya akhirnya agak shock, agak lambat juga. Tapi malah dibentak kayak gitu, dimarahin. Buruan cepetan matiin gitu. Dan akhirnya lampunya pun dimatiin sama Ali. Pus. Sosok tadi hilang. Seperti itu terus berulang. Setelah itu Ali ngumpul lagi biasa, tapi dia masih menyimpan cerita itu. Sampai kalau nggak salah itu hari kelima, baru Ali itu ngulangin lagi apa yang pernah dilakukan sebelumnya. Hari keempat, pokoknya ada keperluan lah yang ngebuat Ali itu nggak bisa mengulangi yang kemarin. Akhirnya baru hari kelima atau hari keenam ya, gue lupa, sorry. Pokoknya setelah itulah. Ali pun lagi-lagi ke belakang. Setelah acara tahlilan, setelah sepi, cuman orang-orang yang ada di depan aja yang begadang itu. Ali ke belakang, buka baju, kayak yang kemarin. Yu Ani, katanya, tekau. Yu Ani datanglah, katanya. Dan Yu Aninya pun datang ke situ. Li, aku wis neng burimu, katanya. Li, aku udah di belakangmu. Wah, Ali langsung seneng gitu kan. Mulai ngobrol-ngobrol lagi. Sayangnya, ketiga kalinya ini Ali ketemu sama sosok Ani tadi. Sosok yang sebenarnya sosok yang menyerupai kakaknya itu makin pendek durasinya. Kali ini mungkin cuman sekitar 10 menit lah. Lebih pendek lagi enak-enak ngobrol. Tiba-tiba sosok tadi, Li, matiin lampunya sekarang, matiin lampunya. Aku kudu lungo, katanya. Aku harus pergi, kata sosok tadi. Matiin sekarang. Nah, si Ali tuh di situ udah mulai ngebantah. Enggak yuk. Nanti sebentar lagi, katanya, baru sebentar banget. Jadi sebelumnya Ali tuh udah berpikir ya, ini kenapa ya makin hari kok makin cepet gitu kan. Dan ternyata malam itu pun bener. Durasinya makin pendek, makin cepet-cepet buru-buru dimatiin. Ali udah siap dengan kondisi seperti itu. Dia punya rencana, enggak mau aku ledekin dulu, katanya seperti itu. Akhirnya Ali kayak gitu, cepliknya dipegang begini, nanti yuk sebentar lagi gitu. Jangan buru-buru lah. Nah begitu kayak gitu. Si sosok tadi itu bener-bener mukanya itu berubah. Matiin lampunya, katanya. Sekarang matiin gitu. Mukanya berubah bener-bener kayak yang tadinya itu adalah mukanya almarhumah mukanya almarhumah Ani, itu berubah jadi entah muka siapa yang kalau marah itu serem banget. Perempuan marah, matanya melotot. Kali ini mukanya tuh agak tirus, agak kurus kayak gitu. Dan sampai akhirnya itu bikin Ali ketakutan. Itu benar-benar udah, ini bukan kakaknya gitu. Sosoknya itu berubah gitu. Itu lebih kayak mirip sosok kuntilanak. Rambutnya entah kenapa rambutnya jadi lebih panjang, dasternya juga jadi lusuh. Mukanya itu yang bikin serem banget, katanya seperti itu sih. Matanya melotot marah. Matiin lampunya, matiin sekarang. Jangan main-main, katanya kayak gitu. Si Ali dimarahin ya. Dan si Ali pun karena takut akhirnya itu waktu itu enggak. Ali saking takutnya, itu lampunya ditaruh lagi begini, dia tuh ambil baju. Belum dipakai, cuman diambil bajunya. Dibuka kurungannya, si Alinya tuh langsung pergi sambil lari gitu. Dia tuh pakai tuh celananya kayak gitu sama bajunya tuh dipakainya sambil lari menuju rumah sana. Sampai ke sana ketemu sama bapaknya. Jadi sosok tadi tuh cuma ditinggalin ya. Lampunya didiemin di situ, udah masih nyala, kurungannya aja yang dilempar waktu itu. Masuk ke dalam rumah, ketemu sama bapaknya. Lili, kok ini ngopo, katanya. Lili, kamu tuh kenapa? Kenapa kayak gitu, keringetan, ketakutan kayak gitu. Ini Pak, aku baru dikasih lihat, katanya. Dikasih lihat apaan? Aku dikasih lihat kuntilanak, katanya. Di mana? Di kebun, katanya seperti itu. Tapi jadi gini, Ali itu nggak ngebuka apapun ke bapaknya. Itu cuma dibiarin begitu aja. Pengalaman dia dengan sosok yang mirip dengan kakaknya itu nggak pernah diceritain ke siapa-siapa. Setidaknya sampai waktu itu ya. Dia cuma bilang habis ketemu sama kuntilanak, katanya seperti itu. Dan bapaknya ya cuma bilang, ya wajar lah orang namanya di kebun, kamu lagian ngapain sih malam-malam ke kebun, katanya. Iya Pak, cari angin tadi tuh. Lagi berdiri kok tiba-tiba ada kuntilanak nongol, makanya aku kaget.
lari masuk ke sini. Oh ya udah banyak berdoa aja, kata bapaknya seperti itu. Udah akhirnya Ali pun masih kepikiran dengan apa yang dialami tadi ya. Ini sebenarnya apa ya, katanya. Kenapa bisa seperti ini? Sebenarnya yang keluar menyerupai sosok kakaknya itu, apakah itu benar kakaknya atau itu bukan gitu, atau jangan-jangan itu kuntilanak yang nyamar kali. Ali tuh terus berpikir seperti itu, dan dia ya buat ngebuang stres itu akhirnya dia pun gabung dengan orang-orang yang malam itu masih begadang di sana. Gabung di sana sambil terus mikirin. Di sana ada Pak Waryo juga. Biasalah Pak Waryo dengan petuah-petuahnya yang ambiar gitu ya, yang nggak jelas kayak gitu. Itu Pak Waryo tetap ngedongeng sana sini. Ali pun cuman merenung gitu aja. Apa sih sebenarnya yang tadi dialami? Akhirnya ya Ali pun capek, dia pun pengen istirahat ceritanya. Ali masuk kamar. Lebih ke karena banyak pikiran sih. Ali rebahan di tempat tidurnya. Nah, rebahan tapi matanya nggak bisa merem, masih kepikiran dengan sosok tadi. Dia bolak-balik kayak gitu kan. Makin malam kan makin hening. Yang begadang pun udah sebagian udah pada tidur kayak gitu. Udah hening banget. Nah, di situ tuh mulai ada satu keanehan. Ali itu ngedenger ada suara kletek-kletek, ada sesuatu yang bergerak-gerak, ada sesuatu yang hidup di kolong tempat tidurnya. Itu bikin Ali tuh nggak nyaman banget. Ini apa sih? Kok bunyi kerusak-kerusuk, bunyi kletak-kletek kayak gini gitu. Mau nengok nggak berani, tapi kalau nggak berani juga bikin penasaran, katanya seperti itu. Itu cukup lama didiemin gitu ya, tapi kok kletak-kletaknya kok makin lama makin santer gitu ya. Makin keras, makin sering gitu. Akhirnya Ali tuh bener-bener antara takut dan penasaran, dia pun coba nengok ke bawah kolong tempat tidurnya. Ali nengok ke bawah, astagfirullahaladzim. Itu di bawah kolongnya, itu ada kuntilanak yang tadi dia temui di kebun itu. Dia tuh masih inget mukanya. Si kuntilanak itu pas Ali nengok begini, itu dia kayak gitu. Dan ketawa ngagetin. Ketawa dia, si sosok tadi ketawa, cekak-cekak. Si Ali pun lompat dari tempat tidur, buka pintu langsung nyari bapaknya. Pak, katanya. Kenapa Li? Kenapa kamu lari-lari kayak gitu? Kenapa kamu lari-lari? Dan Ali pun menjelaskan, Pak, tadi kuntilanak yang di kebun itu ngikutin Pak. Itu ada di kolong tempat tidur. Masa sih? Kamu yang bener aja, mungkin kamu kepikiran kali, perasaan kamu aja, kata bapaknya seperti itu ya. Coba nenangin gitu. Enggak Pak, ini beneran Pak. Tadi sumpah dari tadi tuh bunyi kletak-kletak terus di kolong tempat tidur. Pas aku lihat, ternyata dia ada di situ, Pak, lagi tengkurep gitu. Ngagetin Pak, aku takut Pak. Kayak gitu. Dan udah tenang aja, udah kamu tidur itu ramean di sana katanya. Dan malam itu pun akhirnya Ali tidur bareng-bareng sama orang yang begadang tadi. Dia tidur di situ. Keesokan harinya, Ali pun memutuskan untuk pergi ke rumahnya Pak Waryo. Assalamualaikum gitu. Pak Waryo. Waalaikumsalam. Apa Li gitu? Ada apa Li? Tumben banget datang ke sini. Gini Pak, aku mau cerita. Jadi jenengan kan, sampean kan pernah pas malam itu ngasih tahu kalau mau ketemu sama orang yang udah meninggal, caranya seperti ini. Pakai lampu ceplik masuk dalam kurungan ayam di situ di kebun dan nggak pakai baju. Iya, terus kenapa? Kata Pak Waryo begitu nanya. Kemarin aku tuh kayak gitu, Wak. Manggilnya Wak ya. Kemarin aku kayak gitu, Wak, nyobain, Wak. Terus gimana? Kata Pak Waryo. Ya, kemarin pas aku nyobain itu beneran yang Iu Ani itu datang ke situ, Pak. Aku tuh ngelihat, ketemu sama dia, tapi makin hari itu makin aneh. Dari yang tadinya lama makin pendek. Aku udah 3 hari Wak ketemu sama Iu Ani itu, katanya. Lah terus gimana? Nah di situ Pak Waryo tuh udah mulai agak bingung ya. Lah terus gimana, katanya. Ya pas yang terakhir itu cuman sebentar doang, Wak.
Jadi kalau mau pergi, si sosok itu, si Yuani itu minta lampunya dimatiin. Biasanya kan aku matiin, bus aku tiup gitu Wak, dan dia menghilang. Malam itu yang terakhir pokoknya, karena itu masih baru sebentar banget gitu ya Wak, dan niatnya aku tuh cuman mau ngeledekin gitu. Si Yuani minta matiin lampunya, tapi nggak aku matiin Wak, aku ambil begini, aku pegang doang, nanti ah, dan ternyata, sorry ngopi dulu ah. Ternyata sosok tadi itu marah. Sosoknya berubah, Wak. Jadi kuntilanak, Wak. Dan kuntilanak itu tuh ngikutin. Aku tidur di kamar. Nah, ada bunyi kletek-kletek pas aku tengok di kolongnya. Dan di situ kuntilanaknya, Wak. Lagi tengkurap di situ, kan aku kaget dan gak nyaman, Wak. Ini sebenarnya gimana sih, Wak? Nah, kata si Pak Waryo, lah, kok iki ngawur li katanya. Kamu tuh ngawur li. Orang Wak tuh sebenarnya cuman ngarang aja, katanya seperti itu. Lah ngarang gimana Wak? Wak tuh cuman denger-denger aja, orang dulu tuh katanya seperti itu. Kalau ilmunya bagaimana ya Wak juga nggak tahu. Dan kamu, wah nekat kon ya Lia. Nekat kamu ya Lia. Berani ngelakuin seperti itu. Dan itu beneran datang katanya. Iya Wak, beneran datang katanya seperti itu. Wah, terus gimana Wak ini solusinya Wak? Kok kuntilanaknya jadi ngikutin terus kayak gini? Waduh, Wak juga nggak tahu deh. Nanti deh, Wak coba cari lagi, cari solusinya kayak gimana. Nanti Wak cari-cari lah, cari informasi katanya seperti itu. Nah, udah setelah itu, Ali pun pulang ke rumah. Pas perjalanan dari rumahnya Pak Waryo tadi ke rumah, Ali tuh ngerasa badannya tuh nggak enak banget. Jadi badannya tuh kayak panas, kayak meriang kayak gitu ya. Dia udah nggak nyaman dengan kondisinya waktu itu. Udah buru-buru masuk ke rumah dan giliran masuk ke rumah, sesuatu terjadi di sana. Ali itu hilang sadaran. Ali itu tiba-tiba teriak-teriak, ketawa-tawa sendiri. Itu kalau orang sekitar itu nyebutnya apa ya? Seruwung gitulah, apa ya? Ya mohon maaf ya, maksudnya ada kayak orang gila kayak gitu. Ketawa-tawa sendiri, lompat-lompat sendiri, joget-joget sendiri, kadang nangis, kadang ketawa, kadang nyerocos nggak jelas, ngomongin apa kayak gitu. Itu bukan Ali lah. Ali itu lebih mirip kayak orang yang lagi kerasukan. Akhirnya dipegangin sama bapaknya, dimasukin ke dalam kamar. Di situ pintunya ditutup. Ada yang ngedampingin bapaknya di dalam. Itu kedengeran dari luar ya, teriak terus, teriak pokoknya. Ojo dolanan, ojo wani-wani dolanan karo aku gitu. Jangan berani-berani main-main sama aku, katanya kayak gitu. Kurang lebih itulah kata-kata yang sering diomongin, kata-kata yang sering diucapin, kayak Ali itu marah gitu, atau sosok yang ada yang merasuk ke dirinya Ali itu kayak marah. Intinya jangan main-main sama aku, katanya seperti itu. Itu kedengeran banget dari luar ya, sampai beberapa tetangga pun datang ke situ nengokin, terutama ibu-ibu ya. Tapi waktu itu belum ramai banget, dan itu berlangsung terus-menerus sampai malam hari, sampai waktunya tahlilan. Tahlilan, warga ngumpul kan ke situ. Lagi baca doa. Sebelum acara tahlilan mulai, Ali pun teriak-teriak kayak gitu. Akhirnya ya orang-orang tuh ngeh gitu ya. Ini ada apa sih dengan Ali? Ada apa kayak gitu? Kok seperti ini gitu Alinya? Kenapa teriak-teriak? Apa yang terjadi? Nah, dari situ kan beberapa orang udah ngedenger ceritanya ya. Ada Pak Waryo juga, ada bapaknya. Yang intinya ya udah acara tahlilannya diselesaikan dulu. Nah, setelah itu acara tahlilan selesai, beberapa orang di sana itu memang ada yang mengerti masalah seperti itu. Terus masuk ngedatengin bapaknya. Pak Ali, kenapa ya Pak? Nggak tahu saya. Kenapa jadi seperti ini? Kemarin sih katanya habis dikasih lihat kuntilanak seperti ini. Nah, di situ Pak Waryo masuk ngejelasin apa yang tadi siang diceritain sama Ali ya, sebelum kondisinya Ali waktu itu seperti itu. Diceritain di depan orang-orang, wah ini gawat nih, berarti
Ya intinya Ali tuh kerasukan kayak gitu. Nanti nih Pak saya coba ya. Saya coba bantuin, kita coba yuk siapa yang bisa kesini dibantuin. Nah malam itu kayak didoain, kayak diruqyah kayak gitu. Tapi malam itu nggak berhasil. Ali tuh masih tetap kondisinya seperti itu. Masih ngamuk-ngamuk, masih nyerocos, nggak jelas seperti itu. Dan akhirnya si orang-orang tadi, ya udah gini Pak, kami mungkin nggak mampu, nanti kita coba cari orang-orang yang mampu, yang kita kenal, katanya seperti itu. Dan malam harinya, kurang lebih sekitar jam 2 malam, dengan kondisi Ali yang masih teriak-teriak seperti itu ya, datang beberapa orang ke situ. Assalamualaikum, atau waalaikumsalam. Nggak usah diceritain ya intinya. Si orang tadi kan udah diceritain sebelumnya. Langsung ke sana, masuk ke dalam kamarnya. Ada 2 orang. Masuk ke dalam sana, bapaknya keluar. Udah Pak, bapak di luar aja biar kami yang di dalam, katanya seperti itu. Udah pintunya ditutup, jegrek. Di situ entahlah apa yang dilakuin, nggak tahu. Kedebak-kedebuk ada suara berisik, ada suara Ali ketawa, ada suara Ali nangis kayak gitu. Makin kenceng gitu, dan sampai kayak ada kedengaran suara ribut kayak gitu. Pergi kamu kayak gitu. Orang-orang tadi yang nolongin itu bilangnya kayak gitu, pergi kamu, tempat kamu bukan di sini, ayo ke sana, kasihan Ali, dia nggak tahu apa-apa gitu. Intinya seperti itu ya. Dan nggak lama, mungkin sekitar setengah jam, akhirnya 2 orang tadi pun keluar, dan kondisinya Ali itu masih ya terbaring di sana, terbaring lemas. Akhirnya dijelasin gini Pak, Ali itu melakukan sesuatu yang sebenarnya dia nggak tahu. Jadi dia tuh pengen ketemu sama kakaknya, almarhumah kakaknya, dengan cara-cara yang nggak bener yang didapat dari Pak Waryo waktu itu. Dan Pak Waryo juga nggak tahu ilmunya seperti apa. Itu dilakuin mentah-mentah sama Ali seperti itu. Dan efeknya ya seperti ini Pak. Ada satu sosok jin yang menyerupai almarhumah. Itu yang ngedatengin Ali. Dan kenapa si sosok tadi minta lampunya dimatiin, itu karena itu tadi ada batas waktu di mana energi untuk menyerupai seperti itu kan cukup besar Pak. Dan si sosok tadi itu udah nggak kuat nahan energi itu, akhirnya minta buru-buru dimatiin. Dan yang terakhir itu, karena Ali nggak matiin, akhirnya si sosok tadi keburu berubah, keburu muncul wujud yang menyeramkan, meskipun itu sebenarnya bukan wujud aslinya, tapi itu tadi wujud yang biasa sering dia pakai, yaitu sosok kuntilanak itu tadi. Dan dia marah, udah terlanjur ketahuan, ya memang tujuannya nggak baik, sebenarnya pengen mencelakakan Ali seperti itu. Dan alhamdulillahnya sosok tadi ini udah kita balikin lagi ke tempatnya di kebun sana. Dan ya rumah juga nanti insya Allah kita bantu kasih pagar kayak gitu, termasuk nanti Ali juga kita tutup ya Pak. Tapi nunggu nantilah besok pagi, katanya seperti itu. Dan malam itu akhirnya 2 orang tadi itu pulang sama beberapa orang ya, pulang lagi. Keesokan paginya ke situ lagi, Ali itu masih terbujur di sana, cuman merem gitu, kadang melek, dan boleh dibilang belum sembuh ya, karena dia masih kondisinya tuh masih bengong, masih cengok kayak gitu doang. Dia kayak pandangannya tuh masih kosong kayak gitu. Dan akhirnya di situ kayak diobatin lagi, yang nggak tahu prosesnya kayak gimana. Intinya dibalikin lagi, ditutup semuanya, dan lambat laun setelah 3 hari Ali itu baru bisa sadarkan diri. Dia udah mulai bisa cerita apa yang dialaminya dari awal sampai akhir, dan akhirnya diceritain semuanya ke keluarganya yang ada di situ. Sampai ya cerita ini masuk ke lapak horor. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Ya intinya kita jangan pernah melakukan sesuatu, apalagi yang berbau-bau berhubungan dengan jin kayak gitu ya, yang kita belum tahu ilmunya, itu jangan pernah melakukan hal itu. Bukan hal baik yang kita dapat, tapi nanti takutnya ya itu hal buruk dan hal yang mencelakakan gitu. Intinya seperti itu. Gue mohon maaf misal dalam menceritakan ini ada sesuatu yang gak nyaman di hati atau di telinga kawan-kawan, mohon dimaafkan. Kita ambil sesuatu yang positif dari cerita ini, kita buang jauh-jauh sesuatu yang negatif apapun itu. Sekali lagi gue mohon maaf. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya, semoga kita tetap diberi
kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.